Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ningsih Fadilah dan selamat siang, apa kabar teman-teman semua? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan nama saya Sabrina Aulia Zahra, NIM 2420019 sebagai moderator dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Nanda Nova Ramadhanti dengan NIM 2420017 sebagai kameramen 1. Perkenalkan, nama saya Naila Ikrimah dengan NIM 24218 sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Diindah Sylvia dengan NIM 2420020. Di sini saya sebagai penanya ke-1. Perkenalkan, nama saya Ida Yuliani dengan NIM 24221 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Milen Astuti, NIM 24222 sebagai kameramen 2. Perkenalkan, nama saya Laili Fitri Utami dengan nomor induk mahasiswa 2420023. Di sini saya sebagai penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Rulu Inholia, NIM 2420024 sebagai narasumber kedua. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan saling sharing dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua, yaitu tentang bagaimana sih caranya mengasah bakat dan kreativitas pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diindah Sylvia bersama Laili Fitri Utami akan mewawancarai dua narasumber kami dengan tema mengasah bakat dan kreativitas anak usia dini. Langsung saja, yang pertama saya akan mewawancarai Bunda Lulu terkait bagaimana cara Anda mengasah bakat dan kreativitas pada anak. Ya, menurut pendapat saya itu kita dengan cara berikan imajinasi kepada si anak, lalu melihat bakat dan kreativitasnya si anak, lalu berikan biarkan anak itu bereksplorasi. Ketika si anak itu berimajinasi, kita itu sebaiknya jangan berkata salah akan imajinasinya si anak, tetapi kita bisa menggunakan kata, wah menarik sekali imajinasi kamu nak, kayak gitu. Lalu bagaimana dengan pendapat dari Bunda Naila? Menurut saya, berikanlah permainan yang sesuai dengan bakat anak, lalu eksplorasi diri terhadap anak. Jangan katakan salah kepada anak, serta berilah pujian. Kemudian untuk Bunda Naila, bagaimana cara kita melihat serta menilai bakat dan kreativitas anak usia dini? Menurut saya, amatilah cara membaca dan mengamati fakta yang ada di sekitar, lalu berikanlah stimulus pada anak. Dan amatilah kebiasaan anak ketika berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, biarkanlah anak mengeksplorasi kemampuan. Dengan itu, orang tua harus mendukung dan memberi arahan. Lalu bagaimana menurut pendapat Bunda Lulu? Ya, menurut pendapat saya, dengan cara mengenali bakat dan kreativitas anak, sekecil ada rasa ingin penasaran, dan si kecil itu tidak pernah berhenti untuk bertanya. Mengenali bakat dan kreativitas anak juga bisa dengan melihat si anak itu pada dirinya sendiri. Biasanya anak itu sangat berbakat kritis pada dirinya sendiri, dan anak itu tidak melewatkan hal yang dia itu tahu gitu. Yang intinya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bunda Lulu, mengapa bakat dan kreativitas anak perlu diasah dan dikembangkan? Ya, menurut saya bakat dan kreativitas anak itu perlu sekali untuk dikembangkan dan diasah ya. Karena bakat menjadikan diri anak terbiasa dalam hal ketekunan, membiasakan hal-hal emosi positif, dan dapat bekal untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan yang nyata gitu. Bagaimana pendapat dari Bunda Naila sendiri? Menurut saya,
bakat dan kreativitas anak itu perlu diasah dan dikembangkan, karena jika bakat tersebut tidak terlatih secara terus-menerus maka akan hilang, dan itu pun harus dapat dukungan dari kedua orang tua, dan itu pun banyak manfaatnya bagi kehidupan sang anak tersebut. Baik, untuk selanjutnya, menurut pendapat Bunda Naila, apakah bakat dan kreativitas seorang anak itu keturunan dari orang tuanya? Menurut saya sama, karena anak melihat keseharian dari orang tuanya dan mengikuti jejaknya. Seperti bakat dalam bernyanyi, anak itu akan mengikuti jejaknya dan memiliki bakat dalam tarik suara. Lalu bagaimana menurut Bunda Lulu? Menurut pendapat saya itu sama, karena bakat itu kebanyakan keturunan dari orang tuanya. Yang saya amati seperti anak mempunyai suara yang indah, merdu, itu mungkin karena ada keturunan dari si orang tuanya tersebut. Sedangkan menurut saya kreativitas itu terjadi karena adanya pembiasaan si anak tersebut itu melakukan seperti melakukan, dia itu kayak menggambar gitu. Dia itu asik dengan menggambarnya sendiri sampai menghasilkan gambaran yang bagus dan yang indah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat dari Bunda Lulu, mengapa tiap anak memiliki bakat dan kreativitas yang berbeda-beda? Ya, menurut saya karena setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi harapan saya itu orang tua itu seharusnya itu malah mendukung kemampuan si anak tersebut. Jadi jangan terlalu mengekang gitu, kamu harus jadi ini, harus nilainya bagus kayak gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana menurut pendapat dari Bunda Naila sendiri? Anak kembar saja tidak memiliki bakat dan kreativitas yang sama. Jadi kita sebagai orang tua harus mendukungnya apapun yang dilakukan anak tersebut, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana pendapat dari Bunda Naila apabila ada orang tua yang meremehkan serta tidak memperhatikan bakat dan kreativitas dari seorang anak? Apakah itu akan berdampak kepada sang anak tersebut? Ya, jelas akan berdampak, karena setiap apa yang dilakukan anak tersebut harus mendapat dukungan dari orang tua dan orang sekitar. Jika orang tua acuh tak acuh terhadap bakat anak, maka bakat tersebut akan hilang dengan sendirinya karena tidak pernah diasah. Terima kasih. Lalu bagaimana pendapat dari Bunda Lulu sendiri? Ya, menurut pendapat saya jelas akan berdampak pada si anak, karena orang tua itu tidak mendukung dan tidak memberi semangat kepada si anak tersebut. Jadinya dampaknya yaitu si anak akan merasa malas, tidak semangat gitu dalam bakat dan kreativitasnya. Mungkin seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa bakat dan kreativitas setiap anak itu berbeda-beda. Hendaknya kita sebagai orang tua mendukung apa yang anak kita sukai, dan alangkah baiknya kita sebagai orang tua mengasah dan mengembangkan kreativitas dan bakat anak kita, seperti memfasilitasi kebutuhan dari bakat tersebut dan mengikut sertakan mereka dalam ajang perlombaan, serta memasukkan anak kita ke tempat les privat yang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.